Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rasmuin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam dan teman-teman yang insyaallah berbahagia. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Yogi Enuzumar dan juga Zefa Nawareza. Izinkan kami di sini menyampaikan materi yang berjudul Telaah Kritis terhadap Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam Bidang Pesantren, Madrasah, dan Sekolah. Baik, kita memasuki materi. Yang pertama yakni pesantren sebagai akar sejarah pendidikan di Indonesia. Secara bahasa, pondok berarti tempat tinggal atau bangunan sementara. Pondok dalam bahasa Arab disebut al-funduk yang bermakna asrama atau tempat penginapan sementara. Adapun pesantren dari kata pesantrian yang bermakna tempat para santri. Santri menurut Zamakhsyari Dhofir dalam tradisi pesantren berasal dari kata san yang bermakna manusia baik dan tri yakni suka menolong. Sehingga santri berarti manusia baik yang suka menolong secara kolektif. Clifford Gate justru memaknai terminologi santri dari bahasa Sanskerta sastri yang berarti ilmuwan Hindu yang terpelajar dan pandai menulis. Pun dengan C.C. Burke, ia memaknai santri dari sastri yakni orang yang ahli kitab suci agama Hindu. Dengan kata lain, ilmuwan barat cenderung berpendapat bahwa ponpes setelah Islam datang di Indonesia merupakan hasil akulturasi dengan agama sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Namun banyak pendapat yang mengatakan pesantren tidaklah berhubungan dengan tradisi Hindu-Buddha, melainkan berhubungan dengan Timur Tengah. Banyaknya muslimin Indonesia yang belajar ke Timur Tengah yang saat pulang membawa gaya pengajaran dari tanah kelahiran Islam. Gaya mengaji di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diterapkan para cendekiawan muslim Indonesia dalam menggelar majelis saat pulang kembali ke tanah air. Menurut Abdurrahman Mas'ud, dalam intelektual pesantren, perhelatan agama dan tradisi, asal-usul pesantren berkaitan dengan kehadiran Wali Songo di abad 15-16 Masehi di Pulau Jawa. Menurutnya, para Wali Songo memadukan aspek agama dan sekuler untuk mengajarkan Islam di tengah masyarakat. Maka, dihasilkan sebuah lembaga pendidikan yang unik. Dari gaya pengajaran Wali Songo, ponpes yang tumbuh pun terus mengacu pada gaya Wali Songo. Mengawali asal-usul pesantren atau akar sejarah pesantren sama halnya dengan membahas sejarah madrasah dan sekolah Islam. Karena ketiga lembaga pendidikan ini bernuansa religius atau dengan kata lain, fokus studinya keagamaan di samping studi lain yang mendukung visi misi ketiga lembaga tersebut juga menjadi program pembelajarannya. Perkembangan dari pesantren ke madrasah muncul pada awal abad ke-20 sebagai akibat kurang puasnya terhadap sistem pesantren yang waktu itu dianggap sempit dan terbatas pada pengajaran ilmu fardhu ain. Terdapat dua hal yang melatar belakangi tumbuhnya sistem madrasah di Indonesia. Pertama adalah faktor pembaharuan Islam dan kedua respon terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Kemudian materi yang kedua yakni eksistensi madrasah dan sekolah Islam. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif lebih muda dibanding pesantren. Lahir pada abad ke-20 dengan munculnya madrasah Mambaul Ulum di Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan sekolah Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat pada tahun 1909.
Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dari pembaharuan sistem pendidikan Islam yang telah ada. Dan menarik untuk diamati, mengapa sistem pendidikan pesantren sendiri justru tidak bersifat statis, tetapi selalu mengalami pertumbuhan seiring dengan perubahan masyarakat yang terjadi. Demikian juga madrasah dan sekolah Islam di Indonesia selalu melakukan terobosan-terobosan guna mempertahankan eksistensinya. Pembaharuan tersebut menurut Mas Tuhu meliputi 3 hal, yakni yang pertama, usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren. Kemudian yang kedua, penyesuaian dengan sistem pendidikan barat. Dan yang ketiga yakni upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan sistem pendidikan barat. Sistem pendidikan madrasah di masa akan datang akan diharapkan merupakan suatu industri, dalam arti bahwa pendidikan memerlukan pengelolaan yang profesional agar rate of return dari industri pendidikan itu sama atau lebih baik dari investasi dalam sektor ekonomi lainnya. Untuk memperkuat eksistensi madrasah, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Zeva Nawareza. Realisasi peran strategis pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Sudah banyak diketahui bahwa peran pesantren secara konvensional adalah melakukan proses-proses transfer ilmu agama Islam, mencetak kader-kader ulama, dan mempertahankan tradisi. Dalam perkembangan modern, pesantren, madrasah, dan sekolah Islam menghadapi tantangan baru di mana ketiga lembaga Islam tersebut tidak bisa mengelak dari proses modernisasi itu. Dampak dari modernisasi setidaknya mempengaruhi pesantren, madrasah, dan sekolah Islam tersebut dari berbagai aspeknya, diantaranya adalah sistem kelembagaan, orientasi hubungan kiai santri, kepemimpinan, dan peran pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Dengan demikian, esensi peran strategis pesantren, madrasah, dan sekolah Islam ada dua pokok, yaitu mencetak kader ulama dan mendalami ilmu agama. Dan pada saat yang sama mengetahui, terampil, dan peduli terhadap persoalan keumatan. Pesantren adalah tempat untuk mencetak kader faqih fi ulum al-din dan faqih fi mashali al-ummah. Lulusan pesantren diharapkan baik agamanya dan pandai menghadapi persoalan umat. Isi keputusan ini pada intinya menyangkut 3 hal sebagai berikut. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kejuruan. Yang kedua, Menteri Tenaga Kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan latihan keahlian dari kejuruan tenaga kerja, bukan pegawai negeri. Dan yang ketiga, Ketua Lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri. Macam-macam pesantren atau variasi pesantren. Yang pertama, pondok pesantren tradisional. Pondok pesantren ini masih tetap dipertahankan bentuk aslinya dengan semata-mata mengajarkan kitab yang ditulis oleh ulama abad ke-15 dengan menggunakan bahasa Arab. Pola pengajarannya dengan menerapkan sistem halaqah yang dilaksanakan di masjid atau surau. Dan yang kedua, pondok pesantren modern. Pondok pesantren ini merupakan pengembangan tipe pondok pesantren karena orientasi belajar cenderung mengadopsi seluruh sistem belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Dan yang ketiga, pondok pesantren komprehensif. Pondok pesantren ini disebut komprehensif karena merupakan sistem pendidikan dan pengajarannya gabungan antara tradisional dan modern.
Artinya, di dalamnya diterapkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dengan metode sorogan dan weton. Namun secara reguler, sistem persekolahan terus dikembangkan. Pendidikan pesantren perspektif Kiai Haji Mashum Lasem. Tujuan pendidikan pesantren menurut Kiai Haji Mashum Ahmad adalah menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, bermanfaat bagi masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat, menjadi pelayan masyarakat sebagaimana kepribadian Nabi Muhammad, mampu berdiri sendiri, bebas, dan teguh dalam kepribadiannya, dan menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat di tengah-tengah masyarakat. Kurikulum pendidikan pesantren menurut Kiai Haji Mashum Ahmad lebih mengutamakan pembelajaran berbasis agama yang dilakukan melalui pembelajaran kitab kuning. Karena pada dasarnya kurikulum pesantren tidak lepas dari kitab kuning. Alasan pokok munculnya pesantren untuk mentradisikan Islam tradisional seperti yang terdapat pada kitab-kitab klasik yang dikenal dengan istilah kitab kuning. Khususnya di Indonesia, kitab-kitab tersebut mengandung ilmu yang dianggap sudah bulat, tidak dapat ditambah, hanya diperjelas dan dirumuskan kembali. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.